Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu konsep pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak. Menurut Saud dan Resmini tahun 2006, pendekatan ini merupakan pengembangan kemampuan anak dalam proses pembentukan pengetahuan berdasarkan interaksi dengan lingkungan pengalaman dalam kurikulum. Konsep ini merupakan konsep yang dikemukakan oleh John Dewey sebagai usaha untuk menginteraksikan perkembangan dan pertumbuhan siswa dan kemampuan perkembangannya. Penjelasan dari teman saya yaitu mengenai pengertian manajemen kelas. Beberapa ahli menjelaskan definisi manajemen kelas. Yang pertama itu Dr. Hadari Nawawi berpendapat bahwa manajemen kelas diartikan sebagai kemampuan para guru atau wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah, sehingga waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan murid. Kemudian menurut Johanna Kasim Lamlech mendefinisikan bahwa manajemen kelas adalah suatu usaha dari pihak guru untuk menata kehidupan kelas, dimulai dari perencanaan kurikulum, penataan prosedur, dan sumber belajarnya. Selanjutnya, menurut Suharsini Arikunto, manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapainya kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar yang diharapkan. Nah, dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa manajemen kelas merupakan upaya mengelola siswa di dalam kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana atau kondisi kelas yang menunjang program pengajaran dengan jalan menciptakan dan mempertahankan motivasi anak untuk selalu ikut dan terlibat, serta berperan serta dalam proses pembelajaran di sekolah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillah, baiklah saya akan melanjutkan presentasi pada siang hari ini yaitu komponen-komponen manajemen kelas yang menyenangkan di RA. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Jadi, komponen pendidikan adalah bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. Hamdani 2011 48, komponen-komponen pembelajaran meliputi tujuan, subjek belajar, materi pelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan penunjang. Komponen yang membangun terjadinya pembelajaran terdiri tidak hanya satu aspek saja, melainkan beberapa aspek. Proses belajar mengajar yang diselenggarakan di beberapa sekolah sebagai pusat pendidikan formal lebih dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan pada diri sendiri secara terencana baik dari segi kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dalam interaksi belajar tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa komponen yang antara lain terdiri atas murid, guru, kepala sekolah, materi pelajaran. Proses belajar mengajar yang diselenggarakan di beberapa sekolah sebagai pusat pendidikan formal lebih dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan pada diri sendiri secara terencana baik dari segi kognitif, efektif, dan psikomotorik. Si belajar tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa komponen yang antara lain terdiri atas 1. Murid, 2. Guru, 3. Kepala sekolah, 4. Materi pelajaran, 5. Sarana prasarana atau perpustakaan, yang ke-6. Lingkungan dan beberapa fasilitas lain yang memenuhi dalam proses pembelajaran sehingga akan menunjang keefektifan proses pembelajaran. Yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menuntut guru untuk bekerja secara profesional, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap penilaian. Agar pembelajaran terpadu dapat mencapai tujuan yang diharapkan, guru harus menempuh prosedur-prosedur sebagai berikut.
Yang pertama yaitu memilih tema. Memilih tema terpadu dapat bersumber dari minat anak, peristiwa khusus, kejadian yang tidak diduga, materi yang dimandatkan oleh lembaga, orang tua, dan guru. Kriteria pemilihan tema adalah yaitu relevansi topik dengan anak, pengalaman langsung, keragaman dan keseimbangan dalam area kurikulum, ketersediaan alat-alat, dan potensi proyek. Yang kedua yaitu penjabaran tema. Tema yang sudah dipilih harus dijabarkan ke dalam subtema dan konsep-konsep yang di dalamnya terkandung istilah, fakta, dan prinsip. Kemudian jabarkan ke dalam bidang-bidang pengembangan dan kegiatan belajar yang lebih operasional. Yang ketiga yaitu perencanaan. Perencanaan harus dibuat dan kegiatan belajar yang lebih operasional. Yang ketiga yaitu perencanaan. Perencanaan harus dibuat secara tertulis hingga memudahkan guru untuk mengetahui langkah-langkah apa yang harus ditempuh. Tentukan tujuan pembelajaran, kegiatan belajar, waktu, pengorganisasian anak, sumber rujukan, alat-alat permainan yang diperlukan, dan penilaian yang akan dilakukan. Yang keempat yaitu pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, lakukan dan kembangkanlah kegiatan belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Lakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran dan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan anak. Yang kelima yaitu penilaian. Penilaian dilakukan pada pelaksanaan dan akhir kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk mengamati proses dan kemajuan yang dicapai anak melalui kegiatan pembelajaran terpadu. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan implementasi pembelajaran terpadu dan Verteaching. Penerapan pelajaran terpadu yang akan dicontohkan di sini sesuai model yang dipilih, yaitu model pembelajaran terpadu Connected, model pembelajaran terpadu Weinberg, dan model pembelajaran terpadu Integrate, khusus yang diterapkan dalam anak usia dini terutama di TK atau PAUD. A1. Penerapan model Connected. Model ini di TK jarang diterapkan, tetapi sebenarnya dapat dilakukan untuk mendalami satu aspek pengembangan. Misalnya tema diri sendiri untuk aspek pengembangan moral dan nilai-nilai agama. Maka di SKH 1 kegiatan harian dapat mengambil indikator antara lain: A. Berdoa sebelum melaksanakan kegiatan, B. Menyanyikan lagu keagamaan, dan C. Menyebutkan tempat ibadah. Kegiatan berubah unjuk dan perilaku. Di sini fokus pada unjuk, kerja, perilaku, dan satu aspek pengembangan yaitu aspek moral dan nilai-nilai agama. 2. Penerapan model Weinberg. Model ini di TK banyak dipraktekkan karena disenangi para guru, sebab tema yang akan dipilih dapat mengembangkan beberapa perkembangan lebih dari satu aspek. Misalnya dalam SKH guru memilih tema alat transportasi. Aspek yang akan dijangkau meliputi kognitif, bahasa, fisik, dan moral, serta nilai agama. Di SKH satuan kegiatan harian, guru akan menulis indikator sebagai berikut. A. Berdoa sebelum naik alat transportasi seperti mobil, kereta api, pesawat, aspek agama. B. Menghitung jumlah alat transportasi berupa gambar mobil, kereta api, dan pesawat, aspek kognitif. Menirukan guru mengenalkan nama alat transportasi, aspek bahasa. Menebalkan dan mewarnai gambar alat transportasi, aspek
fisik. 3. Menerapkan model in-text. Aspek pengembangan dari beberapa aspek ini mengembangkan antara lain dipandang serumpun seperti berbagai aspek, yaitu A. Indikator aspek moral dan nilai agama, mengenal jenis binatang makhluk hidup ciptaan Tuhan. B. Indikator aspek bahasa, berbahasa, menceritakan nama jenis binatang. Dan C. Indikator aspek seni, meniru gambar jenis binatang. D. Indikator aspek fisik atau motorik, menirukan gerak jenis binatang. Baiklah, itu saja yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.